Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Nah, di video kali ini saya akan membahas analisa beternak kambing domba untuk Anda para pemula dan pensiunan. Pasti akan sangat menarik, oleh karena itu jangan ketinggalan, tonton sampai selesai. Banyak orang yang tertarik untuk beternak kambing dan domba. Karena beternak kambing dan domba merupakan salah satu bisnis yang menurut mereka menjanjikan. Nah, hal ini banyak dilakukan oleh para pemula, termasuk anak-anak muda, mereka-mereka yang sudah bekerja, tetapi juga menarik bagi mereka yang sudah mau pensiun, masa persiapan pensiun, atau bahkan yang memang sudah dalam kondisi sedang pensiun atau sudah pensiun. Kebutuhan daging di Indonesia termasuk kebutuhan daging merah yang dipenuhi, salah satunya daging kambing dan daging domba, dari tahun ke tahun pasti meningkat. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan daya beli, perekonomian, dan juga peningkatan dari populasi jumlah penduduk. Konteks supply and demand, pasokan dan permintaan dengan sendirinya akan mengerek, akan menaikkan dari harga kambing dan domba. Nah, ini bisa dibuktikan dengan sederhana. Harga daging domba per kilonya dari tahun ke tahun makin meningkat. Sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu, harga daging domba per kilo itu hanya sekitar 50, bahkan kurang dari 50.000 per kilo. Pada saat ini sudah mencapai 60.000 per kilo, artinya terjadi peningkatan lebih dari 20% dalam jangka waktu 2 tahun. Yang kemudian menjadi masalah adalah bahwa ternyata beternak kambing domba itu tidak semudah, tidak sesederhana yang dilihat. Dalam banyak kasus terjadi banyak sekali kegagalan dalam beternak, bahkan dengan kerugian yang tidak sedikit, ratusan juta bahkan miliaran terjadi kepada para pemula dan kepada para pensiunan. Nah, apa sih yang sebenarnya menjadi masalah mereka sehingga terjadi kegagalan yang mengakibatkan kerugian yang tinggi tersebut? Pada video kali ini saya akan fokus untuk membahas perspektif kegagalan pemula atau pensiunan yang tidak terjun langsung di dalam menjalankan bisnis peternakan kambing dombanya, tetapi dengan meng-hire, menyewa, mempekerjakan pihak lain. Sekarang kita mulai lihat dulu dari struktur biaya peternakan kambing dan domba. Para peternak harus menguasai ini, apalagi peternak pemula, baik yang milenial ataupun mereka-mereka para pensiunan atau calon pensiunan. Jadi modal itu bisa dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama namanya adalah biaya modal atau CAPEX, capital expenditure, dan kemudian yang kedua adalah biaya atau modal untuk operasi atau OPEX, operational expenditure. Nah, kita harus bisa mengklasifikasikan apa saja yang namanya biaya modal atau CAPEX, apa saja yang namanya biaya operasi. Nah, berdasarkan pengalaman saya sebagai owner dari TNG Farm, saya membuat secara sederhana. Jadi ada 4 biaya yang paling besar di dalam struktur biaya CAPEX atau modal di peternakan. Yang pertama, ternak itu memakan biaya sekitar 50%, kandangnya sendiri 30%, infrastrukturnya 15%. Infrastruktur itu seperti misalnya gudang dan lain sebagainya. Peralatannya sendiri 5%.
Nah, sedangkan struktur biaya untuk OPEX atau biaya operasi, saya membaginya juga menjadi 4. Yang pertama adalah pakan 60%, jadi pakan ini adalah biaya yang tertinggi di dalam biaya operasi. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja, sekitar 30%, obat 5%, dan lain-lain 5%. Nah, rekan-rekan peternak, dari struktur biaya yang sudah saya paparkan tadi, kita dapat melakukan analisa bahwa jika kita beternak, sementara kita masih bekerja di kota misalnya, dan tidak mengerjakan sendiri misalnya, dan peternakan tadi itu kita serahkan pada orang lain yang kita bayar, maka akan muncul biaya-biaya yang secara otomatis akan membebani keuangan kita. Di dalam CAPEX akan muncul biaya kandang dan infrastruktur yang hampir 50%. Karena jika dikerjakan sendiri, misalnya oleh peternak kecil yang beternak, maka kandang dan infrastruktur itu hampir bisa dibilang gratis karena lahan, kemudian bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja untuk membangun mereka kerjakan sendiri. Di dalam struktur operasi, pakan dan tenaga kerja yang 90%, jika kita yang tidak mengerjakan sendiri otomatis akan muncul biayanya. Karena kita harus menyediakan pakan dan harus membayar tenaga kerja. Sehingga dengan demikian ini akan menjadi beban yang cukup berat terhadap cash flow kita. Biaya-biaya yang muncul tadi, apakah biaya CAPEX, apakah biaya OPEX, itu akan menjadi beban terhadap usaha kita yang dihasilkan dari peternakan kita. Nah, oleh karena itu kemudian muncul yang dinamakan economic of scale atau skala ekonomi. Nah, menurut perhitungan saya bagi Anda nih rekan-rekan, para pemula, para pensiunan, atau calon pensiunan yang ingin berusaha tetapi tidak bisa mengerjakan sendiri, jadi harus membayar orang, harus kemudian menyewa lahan dan lain sebagainya. Ada size atau skala yang harus kita tempuh nih, kita dapatkan atau kita lakukan agar tadi biaya-biaya yang keluar tadi bisa tercover. Nah, menurut pengalaman saya dan perhitungan saya untuk beternak domba, itu paling tidak size yang dibutuhkan adalah 50 ekor. Kemudian untuk beternak kambing perah itu butuh minimal 25 ekor. Nah, baru Anda akan mencapai skala yang plus-plus lah. Karena Anda harus membayar misalnya tenaga kerja minimal 2 dengan pengeluaran 1 bulan itu 5 juta. Ingat ya, ini minimal. Artinya untuk aman, safety factor-nya adalah jika Anda tidak mengerjakan sendiri, maka Anda yang paling aman minimal harus beternak 100 ekor domba dan 50 ekor kambing perah. Perhitungan tadi saya ambil dari pengalaman di TNG bahwa dengan beternak sekitar 50 ekor domba atau 25 ekor kambing perah pada saat sudah mencapai titik stabil itu sekitar 2 tahun, maka bisa menghasilkan pendapatan bersih 5 sampai dengan 10 juta per bulan. Nah, artinya pada saat kita membayar 2 orang ABK, pendapatan bersih tadi bisa mengcover kemunculan dari biaya SDM. Tetapi kalau jumlahnya hanya segitu artinya Anda sebagai owner tidak mendapatkan apa-apa. Nah, oleh karena itu maka minimal dari skala yang harus kita ambil adalah 100 ekor domba dan 25 kali 2 atau 50 ekor kambing perah. Nah, skala itulah adalah skala aman di mana kita bisa mempekerjakan ABK tetapi juga masih bisa mendapatkan keuntungan dari usaha yang kita lakukan.
Jadi kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari analisa yang secara sederhana dan cepat ini? Ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah jika Anda ingin beternak kambing dan domba dan Anda kerjakan sendiri di lahan milik sendiri, maka Anda bisa memulai dengan jumlah berapapun. Apakah itu 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 10 ekor, terserah Anda. Dan Anda harus kerjakan sendiri. Dengan demikian maka biaya tenaga kerja, infrastruktur, lahan itu menjadi zero dan tidak akan membebani dari keuangan Anda. Namun, jika Anda ingin berusaha atau beternak kambing dan domba dan bukan Anda sendiri yang mempekerjakan, tetapi Anda mempekerjakan orang lain, Anda kemudian juga harus menyewa lahan atau beli lahan, membangun kandang dengan biaya dari kantong Anda sendiri, maka ada skala yang harus dipenuhi. Tadi menurut perhitungan saya skalanya adalah sekitar 100 ekor domba dan 50 ekor kambing perah. Nah, skala ini yang akan memberikan keuntungan buat Anda. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita bisa mencapai skala itu sementara kita masih bekerja dan terpaksa harus mempekerjakan orang lain. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya pada saat Anda memulai dari titik yang kecil misalnya dengan 5 ekor atau 10 ekor dan Anda mempekerjakan orang lain, membangun kandang sendiri, Anda harus menyiapkan modal operasi yang jauh lebih banyak untuk mensubsidi usaha peternakan Anda untuk kemudian apa? Supaya bisa ramp up, bisa meningkat dari misalnya kalau domba dari 10 menjadi 20, menjadi 30, menjadi 40, sampai di titik minimal misalnya 50 ekor atau mencapai titik normal di dalam berusaha mempekerjakan ABK, yaitu 100 ekor domba atau 50 ekor kambing perah. Nah, hal seperti ini menurut saya yang banyak tidak dipahami oleh teman-teman pemula, khususnya juga termasuk para pensiunan atau yang mau pensiun, yang berpikir bahwa beternak kambing domba itu mudah, tinggal hire, tinggal mempekerjakan orang, kemudian akan berjalan dengan sendirinya dengan baik dan kemudian menguntungkan. Yang terjadi adalah kerugian demi kerugian dan kemudian akhirnya bangkrut dan ditutup. Jadi yang terjadi bukan karena prospek dari beternak kambing domba itu kurang baik, tetapi memang ada perhitungan-perhitungan, analisa-analisa yang dibutuhkan. Dalam hal ini khususnya economic of scale jika dilakukan sendiri dan jika kita mempergunakan tenaga kerja yang kita bayar. Jadi semoga pengalaman yang saya bagikan, saya share kepada teman-teman ini bisa menjadi pertimbangan juga untuk dalam melakukan analisa usaha Anda agar kemudian bisa berhasil. Apakah ini kemudian membuat Anda menjadi putus asa dan berhenti? No way, tidak. Ayo kita tetap maju terus pantang mundur, tentu dengan perhitungan dan analisa yang lebih komprehensif agar supaya peluang berhasil di dalam beternak kambing domba menjadi meningkat lebih tinggi dan saya doakan Anda sukses ya. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari TNG, video-video yang sangat berguna karena TNG akan mengulas peternakan kambing dan domba dari aspek bisnis yang sangat berguna buat perkembangan usaha ternak kambing domba Anda. Salam sukses buat Anda, tetap semangat, saya doakan peternakan Anda makin berkembang besar, makin pesat, sehingga bermanfaat buat Anda, keluarga, dan sekeliling Anda. Sampai ketemu.